Jadi kalau dikatakan di sana belum 1 bulan, masa mau saya tinggalkan dia di sana sedangkan dia sudah mendapatkan kekerasan. Kalau terjadi apa-apa saya dong yang salah kan? Terus ada aja dia meriksa kayak tong sampah, diperiksa ada debu gitu, dikomentarin sama dia, marah lagi, dia maki-maki saya lagi, ditanya kamu tolol, kamu bego, kamu nggak bisa kerja. Tahu nggak ini tuh rumah mewah bukan kayak rumah kamu, gembel. Berarti after kejadian apa yang dialami Mbak? Sakitnya di mana aja Mbak? Kemudian apa? Dia sampai jerat pusing, tangannya pusing terus kayak perih gitu kan luka itu sakit. Turun dong. Barang apa aja sih? Barang apa kayak dirampas? HP, baju saya masih di sana sama KTP. Nah, gaji pun belum dikasih, gajinya itu belum dikasih. HP masih di sana Mbak? Masih di sana. Sempat ini nggak sih mau apa dengan mantan suami Mbak Erin sendiri ada ini nggak sih telepon Pak Andre? Enggak. Karena kan udah nggak berhubungan, kami udah cerai jadi. Tapi tahu ya kalau itu kediaman istri itu tempatnya untuk. Tadinya kita nggak tahu. Tadinya nggak tahu awalnya. Gitu. Semenjak dia di situ baru kita tahu kalau itu rumah Pak Andre gitu. Tapi setelah berita ini ramai, ada korban-korban lagi nggak yang mengadu mendapatkan perlakuan yang sama? Waduh, saya kurang tahu. Nggak tahu. Nggak tahu saya kalau yang kayak gitu ya gitu. Jadi saya hanya menyelamatkan pekerja saya saja dari sana. Melindungi. Banyak kan di postingan gaji tidak dibayarkan, sedangkan Mbak Erin sendiri kan belum genap 1 bulan ya. Ya iya Sedangkan- mustahil. iya, sebentar. Sedangkan Mbak Erin sendiri mengakui bahwa telah membayar kompensasi juga kepada penyalur. Itu di mana? Tidak ada. Itu bukan Dia kompensasi. membayar ke saya administrasi. Makanya saya datang malam itu dengan baik-baik. Kita selesaikan secara administrasi dan kembalikan gaji dan yang ditahan serahkan ke pekerjaannya biar saya bawa pulang. Namun dia tidak etikat baik. Sampai hari ini pun dia tidak ada laporan ke polisi dan dia melaporkan saya gitu. Dengan begini dia mencemarkan nama baik usaha saya dong. Sedangkan katanya usaha apa yayasan saya bermasalah di mana? Sedangkan saya sudah datang baik-baik ke sana. Malam-malam pun saya datang gitu. Sesuai prosedur yang dia suruh. Gitu. Jadi kalau dikatakan di sana belum 1 bulan, masa mau saya tinggalkan dia di sana sedangkan dia sudah mendapatkan kekerasan. Kalau terjadi apa-apa saya dong yang salah kan? Memang kewajiban. Memang, terus apa dong tanggung jawab saya sebagai penyalur kalau saya tidak membawa dia pulang? Benar tidak? Mbak berapa kali menyalurkan tenaga kerja untuk Bu Erin? Satu itu. Bang ini pasal Yang kita dilaporkan ini, Kamera, Bang. yang kita melaporkan ini ya kekerasan penganiayaan lah, penganiayaan ringan mungkin ya, gitu loh. Cuman yang menariknya kan dilaporkan balik ini kan, gitu loh. Ya, dan itu harus dibuktikan terlebih dahulu laporan kita, apakah memang kekerasan tersebut, penganiayaan tersebut benar terjadi atau tidak. Itu yang harus kita tunggu terlebih dahulu kan. Apabila kemudian tidak terbukti, ya baru boleh dilakukan laporan balik kan, bahwa kita telah mencemarkan nama baiknya, kita telah memfitnahnya kan, begitu kan. Prematur, tapi nggak apa-apa lah, itu kan hanya mereka kan, gitu loh. Mbak mungkin setelah mungkin adanya laporan di Polres Besar ini ada pengancaman dari pihak mereka? Tidak ada. Tapi ada kecil menghubungi atau minta maaf atau gimana gitu nggak ada? Tidak ada. Tapi jika nanti ada damai, belum tahu ya kan, kita tunggu aja lah. Ya, kalau misalnya bang ada Kalau misalkan niatan nih, Bang. damai bang, kan kita bisa berandai-andai. Prinsipnya kalian juga kan sudah damai kan, gitu loh. Prinsipnya kita harus menyukai perdamaian. Kalau kemudian itu ditawarkan, ya seperti apa, bagaimana kita menyepakatinya kan, seperti itu kan. Nanti tidak menutup Tidak walaupun menutup. sudah dipukulin. Iyalah, ya nggak udahlah, ya kan penting dia mengakui bahwa dia telah salah, telah kilaf, kemudian ya supaya tidak melakukannya kembali, ya selesai. Bang, Begitu pasal kan? apa, Bang? Pasalnya apa ancamannya Bang? Pasal ancamannya Bang? Ya, pasal pengancaman ringan. Ancamannya berapa tahun Bang? Pasal 466. Ya, dengan ancaman ancaman berapa tahun? Ya aku nggak tahu ancaman hukumannya, lihat lah tadi itunya di. Apa yang Nggak disebutkan. Artinya begini loh. Dia melaporkan, kita melaporkan pengancaman ringan kan, ya biarkanlah nanti polisi penyidik yang menerangkan itu kepada kalian kan. Saya terkait laporan kita. tertulis pasal berapa? Pasal 466, gitu loh. Satu apa 2 tahun? berapa tahun
tahun, kalau penganiayaan tuh berapa tahun? Satu tahun lah, satu tahun. Ya. Mbak Hera ada mau minta Bahkan kurang kompensasi? gitu kan. Ada mau minta Nah, gitu loh. kompensasi Saya berapa cuma sih? pengen itu aja, hak saya dikembalikan. Betul, kan itu. Iya berobat saya, kan saya merasakan sakit juga di sini. Berarti biaya berobatnya Mbak, totalnya berapa? Kurang tahu. Belum lah. Begini aja untuk Iya. teman-teman media. Iya. Mungkin untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti kami akan buat schedule, buat jadwal lagi. Nanti kita juga bakal undang-undang, kita juga bakal buat klarifikasi lanjutan. Karena ini sebentar mas. Karena ini proses hukum masih berjalan. Kita hormatin proses yang ada. Begitu juga mereka juga melakukan proses hukum, kita juga menghormati itu. Dan kita juga bakal ikutin lah semua prosesnya. Jangan Bang, suaranya. Masih klarifikasi terkait dengan laporan Mbak Hera kan, saya berkaitan dengan dugaan penganiayaan yang juga dilakukan oleh terlapor kan seperti itu. Masih klarifikasi. Mbak Hera sendiri apa Mbak? Ini Ya lancar sih di itu. Saya memberikan keterangan lah. Iya. Apa yang keterangan. ditanya tentang kejadian tersebut gitu. berapa pertanyaan? Berapa Lebih kurang kalau aku nggak salah ingat 20 pertanyaan. berkaitan dengan apa, kronologi atau? Betul. Berkaitan dengan kronologi kejadian yang kita laporkan gitu loh. Terjadinya kapan sih Bang sebenarnya Bang? Tanggal 28 ya. Iya, tanggal 28 jam 3. Jam 3 pagi atau sore Mbak? Kejadian pertama Kamera Mbak. Nah, coba. Goncangan ya Mbak? Ya. Ya awalnya tuh saya lagi bersihin sofa di lantai 2. Terus Ibu Erin ke atas. Dia masuk ke kamarnya Mas Dio dan melihat hordeng itu nggak dibuka, sama kamar mandinya Mas Dio nggak ditutup. Disitulah dia marah. Terus ya dia manggil saya, Hera sini katanya. Kenapa ini hordeng nggak dibuka? Kenapa kamar mandi Dio ditutup? Kamu tahu kan kalau di rumah ini tuh nggak suka kalau ada kamar mandi dibuka. Nah kata saya, iya Bu, maaf Bu, nanti saya tutup Bu. Terus dia ngambil sapu yang saya pegang, sapu lidi itu diambil sama dia, dipukul lah kepala saya pakai gagangnya. Berapa kali? Pertama 1 kali, terus dia maki-maki saya, kamu ini kerja salah-salahan, kamu ini tolol, kamu ini bego, katanya di situ. Kamu nggak bisa kerja ya, katanya. Maaf Bu, tapi jangan main tangan dong Bu, kata saya gitu, jangan kerasan Bu, sakit, saya bilang gitu kan. Terus kata Bu Erin, bilang gini, ya kamu soalnya kerjanya tolol. Terus dia ambil lagi tuh sapunya, sabetin itu, dipukul lagi ke saya. Bagian apa Mbak yang dipukul? Kepala belakang. Hasil visumnya sudah ada Kak? Udah. Dan bagaimana? Tapi visumnya kan nggak bisa Ya, dilihat sama kami. nggak, visumnya belum diserahkan oleh rumah sakit ke penyidik. Kami juga tadi sudah konfirmasi kan, belum diserahkan, nanti akan dikoordinasikan lebih lanjut lah kaitan dengan. Kira-kira ada pendampingan psikologi juga nggak Kak? Belum lah, belum. Ini perlakuan Pertama kali kalau seringkali siapa di Pertama kali biasanya cuma maki-maki doang. Perkataan kasar setiap hari. Ada korban lain nggak? Enggak, cuma saya. Kalau kepala air kan cuma saya. Mbak Hera itu selain dipukul kepala ada apa lagi nggak? Ada apa lagi itu Kak? Saya jongkok di depan dia terus ditendang kepala saya. itu kejadian pas apa? Ya hari itu malamnya dia. Oh jadi pemukulan dengan sapu lidi itu pagi dan Siang, sore jam 3. Sore. kemudian dilanjutkan lagi dengan Ditendang. Dan itu dia pakai mukena sholat asar. Tendang saya. untuk saksinya yang melihat Ada lagi nggak Mbak Hera selain itu Mbak Hera? Enggak ada sih. Tapi teman-teman yang lain dapat perlakuan yang sama juga nggak Mbak? Enggak sih, cuma maki-maki aja. Kekerasan fisik baru Mbak Hera doang? Kekerasan fisik baru yang Mbak Hera rasa itu apakah ditendang itu sekencang apa kalau Dia sama saya terjengkal di depan dia. Mungkin ada berapa RT mungkin di rumahnya Mbak Hera? ART ada 3. Berarti 2 masih berada di rumah. Yang kurang tahu, tadinya masih ada, sekarang nggak tahu. Mbak Hera boleh tahu nggak sih kalau biasa pemicu kemarahan dari Mbak Erin itu apa sih selain kerjaan tidak beres? Kamera Mbak. Ya mungkin karena menurut dia kerjaan kita salah mulu katanya. Ya, itu gara-gara hordeng nggak dibuka, pintu kamar mandi nggak ditutup. Terus ada aja dia meriksa kayak tong sampah, diperiksa ada debu gitu, dikomentarin sama dia, marah lagi, dia maki-maki saya lagi, ditanya kamu tolol, kamu bego, kamu nggak bisa kerja. Tahu nggak ini tuh rumah mewah, bukan kayak rumah kamu, gembel. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.